Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video ini kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai kondisi investasi pada masa pandemi ini. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Bima Aditya, selanjutnya ada teman saya Ageni Septia Rahma, Tiara, Cynthia Karisa Manurung, Fikri Fadila Fahmi, dan Ongki Setia Nugraha. Wabah COVID-19 telah memberikan dampak serius pada hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Pengaruh yang ditimbulkan tidak hanya pada satu bidang, namun hampir di seluruh aktivitas yang ada. Salah satu aspek yang menjadi perhatian di tengah maraknya wabah COVID-19 adalah investasi. Adanya berbagai pembatasan di suatu negara sudah tentu berimbas pada aktivitas ekonomi. Sehingga pada video kali ini kami akan membahas tentang perbandingan keadaan investasi di Indonesia selama masa pandemi, di mana kami akan memaparkan perbedaan kondisi investasi sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 di beberapa instrumen investasi seperti pasar modal, saham, reksadana, obligasi, dan juga kripto. Sebagaimana kita ketahui, kripto saat ini menjadi topik pembicaraan baru di dunia investasi. Kajian pertama mengenai kondisi pasar modal saat ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Seperti yang kita tahu bahwa COVID-19 telah melumpuhkan berbagai sektor. Salah satu sektor yang lumpuh adalah perekonomian. Bahkan dalam situasi terburuk, angka pertumbuhan perekonomian di Indonesia bisa minus 0,4%. Lalu bagaimana kondisi pasar modal di Indonesia sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 dan apa dampak yang ditimbulkan dari COVID-19 terhadap pasar modal? Mari kita cari tahu bersama. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Setelah COVID-19 muncul di Indonesia, dan IHSG mengalami penurunan dikarenakan munculnya isu-isu mengenai virus ini yang mulai menyebar dari Wuhan ke Jepang, Korea, dan Singapura yang merupakan salah satu negara paling dekat dengan Indonesia. Tentu saja adanya penurunan ini menyebabkan IHSG kita mengalami penurunan. Bahkan IHSG kita sempat menyentuh angka 3.989 pada tanggal 23 Maret 2020. Penurunan IHSG ini juga tak lepas dari sentimen negatif yang muncul dari para investor. Mereka menganggap bahwa penanganan dan pencegahan COVID-19 di Indonesia belum serius, bahkan dianggap terlalu menyepelekan bahaya dari virus corona. Sehingga di saat krisis kesehatan terjadi, para investor lebih memilih untuk menarik dananya dari pasar modal yang mengakibatkan harga saham yang sempat meningkat malah mengalami penurunan. Banyak perusahaan yang gulung tikar dikarenakan hal ini. Namun masih banyak perusahaan yang mampu bertahan di kala pandemi ini. Contohnya perusahaan di bidang telekomunikasi dan bidang food and beverage. Hal itu dikarenakan mereka memproduksi kebutuhan dasar yang tentu saja saat ini sangat dibutuhkan seperti pemakaian internet yang meningkat selama WFH atau work from home dan belajar dari rumah. Saat ini pasar saham dalam negeri sedang dalam kondisi mulai pulih. Hal tersebut terlihat dari indeks harga saham gabungan yang sempat menyentuh ke 6.643 atau melonjak secara year to date 11,2% pada 21 Oktober 2021. Tren ini diduga akan terus melonjak hingga tahun 2022. Hal ini dikarenakan meningkatnya korporasi atau UMKM. Kemudian pasar modal Indonesia pada tahun depan juga akan diramaikan dengan melantainya perusahaan-perusahaan unicorn yang bergerak di bidang teknologi. Seperti contohnya entitas hasil konsolidasi antara Gojek dan Tokopedia. GoTo sudah melakukan IPO 11 April 2022. Kajian selanjutnya mengenai keadaan investasi saham sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Bursa Efek Indonesia menyebutkan seluruh bursa di dunia pernah mengalami penurunan harga sekuritas yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa jika investor saat ini melakukan investasi pada saham, keadaan tersebut akan sama seperti saat investor membeli saham dalam 7 tahun terakhir.
Investor bertujuan menanamkan modalnya di saham dan merealisasikan keuntungan ketika ekonomi dunia bergerak membaik kembali setelah pandemi COVID-19 teratasi. Fenomena ini juga bisa dilihat di berbagai bursa lain di dunia. Pasar saham di Inggris dan Singapura menunjukkan kondisi yang sama, yang cukup parah dan menarik dalam pola yang sama. Secara umum, investor di seluruh dunia dapat mengalami peluang yang sama jika mereka kembali memasuki pasar saham saat ini dan untuk mencapai potensi keuntungan besar di masa depan. Pada saat ini, indeks saham LQ45 yang merupakan saham unggulan atau favorit di Bursa Efek Indonesia yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar juga tidak luput dari pandemi COVID-19. Pembatasan kegiatan sosial berskala besar sangat memperlambat kegiatan ekonomi. Investor khawatir banyak perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia, khususnya dalam kelompok saham unggulan di LQ45 akan terganggu, sehingga inilah yang menyebabkan saham-saham tersebut mengalami koreksi harga. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa ada perbedaan harga saham antara sebelum dan setelah terjadinya pandemi COVID-19. Telah terjadi volatilitas harga saham dan mayoritas perusahaan anggota LQ45 mengalami penurunan harga saham yang cukup berarti. Seperti contohnya bisa dilihat dari tabel dan grafik perbedaan harga saham perkebunan sebelum dan sesudah pengumuman nasional kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Diketahui bahwa harga saham sebelum pengumuman nasional kasus COVID-19 perusahaan subsektor perkebunan mempunyai rata-rata sebesar 1,596377778 dan harga saham sesudah pengumuman nasional kasus COVID-19 perusahaan subsektor perkebunan mempunyai rata-rata sebesar 1,217288889. Karena nilai rata-rata harga saham sebelum pengumuman nasional COVID-19 lebih besar dari sesudah pengumuman nasional kasus COVID-19, maka itu artinya secara deskriptif ada perbedaan harga saham sebelum dan sesudah pengumuman nasional COVID-19. Untuk lebih jelas, penurunan harga saham dari sebelum hingga sesudah pengumuman nasional COVID-19 dapat dilihat di grafik berikut. Besarnya nilai ini positif menunjukkan bahwa harga saham sebelum pengumuman mempunyai nilai rata-rata lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-rata harga saham sesudah pengumuman. Hal ini menunjukkan adanya penurunan rata-rata harga saham pada perusahaan subsektor perkebunan yang disebabkan oleh adanya kasus COVID-19. Selanjutnya, bisa dilihat tabel dan grafik perbedaan volume transaksi saham perkebunan sebelum dan sesudah pengumuman nasional kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Dapat dilihat bahwa volume transaksi saham sebelum dan sesudah pengumuman kasus COVID-19 pertama di Indonesia mengalami peningkatan karena nilai rata-rata volume transaksi saham sebelum pengumuman lebih kecil dari sesudah pengumuman. Maka itu artinya secara deskriptif ada perbedaan volume transaksi saham sebelum dan sesudah pengumuman nasional kasus COVID-19. Untuk lebih jelas, kenaikan volume transaksi saham sebelum hingga sesudah pengumuman nasional kasus COVID-19 dapat dilihat pada grafik berikut. Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan bahwa volume transaksi saham sebelum pengumuman mempunyai nilai rata-rata lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata volume transaksi saham sesudah pengumuman. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan rata-rata volume transaksi saham pada perusahaan subsektor perkebunan yang disebabkan oleh adanya kasus COVID-19 di Indonesia. Untuk melakukan investasi saat ini dan masa mendatang, sektor pertambangan, sektor media televisi, sektor distribusi alat berat, perbankan syariah, properti, pemintaan dan penemuan serta pakan ternak perlu mendapatkan perhatian penting bagi para investor yang ingin keberlangsungan investasinya. Selanjutnya akan dibahas mengenai reksadana. Kondisi pandemi turut melemahkan pasar saham termasuk Indonesia. Per Senin 10 November 2020, indeks harga saham gabungan atau IHSG tercatat di angka 5.356. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi yang berada di kisaran 6.000. Meski ekonomi belum sepenuhnya pulih, sebenarnya masih ada instrumen investasi yang dapat dipilih dengan resiko yang lebih rendah dibandingkan saham. Salah satu instrumen tersebut adalah reksadana pasar uang.
Perencana keuangan One Shield Consulting Budi Raharjo mengatakan, ada dua jenis reksadana yang memiliki kinerja baik selama pandemi COVID-19. Salah satunya reksadana pasar uang. Sepanjang masa pandemi, nilai instrumen reksadana pasar uang cenderung stabil naik dan tidak berpengaruh fluktuasi pasar. Misalnya saja reksadana pasar uang Shailendra Dana Kas. Nilai reksadana ini memiliki kenaikan sebesar 2,86% dalam 6 bulan dan 6,06% dalam 1 tahun terakhir. Dengan kinerja tersebut, reksadana pasar uang diproyeksikan menjadi pilihan utama para investor karena nilai relevan dilakukan saat pandemi. Selain kerja positif, reksadana pasar uang juga tergolong instrumen investasi dengan tingkat risiko yang rendah. Instrumen ini pun dinilai lebih aman dibandingkan investasi saham. Berkat sifatnya yang liquid, instrumen reksadana pasar uang pun dianggap cocok digunakan untuk menyimpan dana darurat, terutama selama pandemi. Instrumen reksadana pasar uang ini juga sangat terjangkau dibandingkan instrumen lainnya. Hal ini memungkinkan siapa saja untuk memulai berinvestasi. Masyarakat dapat membeli reksadana pasar uang hanya dengan modal Rp10.000. Meskipun begitu, persentase imbal hasil keuntungan yang diterima tidak ditentukan oleh besaran setoran. Jadi, berapapun nilai investasinya, persentase keuntungan yang diterima akan tetap sama sesuai kinerja dari instrumen reksadana tersebut. Sebagai tambahan, keuntungan dari reksadana tidak terkena pajak. Hal ini berbeda bila dibandingkan dengan instrumen lainnya yang memiliki risiko rendah seperti deposito. Untuk membuka rekening deposito, masyarakat memerlukan menyiapkan dana 5 juta sampai 8 juta rupiah. Bila dana yang disetorkan minim, otomatis bunga atau imbal hasil deposito pun ikut rendah. Belum lagi, keuntungan atau bunga deposito masih harus terkena potongan pajak. Tips investasi reksadana pasar uang. Pertama-tama, tentukan tujuan investasi. Yang kedua, sisihkan penghasilan bulanan. Yang ketiga, jangan menunda untuk berinvestasi. Keempat, pilihlah manajer investasi yang terpercaya. Sebelum memulainya, Anda bisa mengecek izin usaha dari otoritas jasa keuangan. Kemudian cek prospektus atau instrumen yang dikelola manajer investasi tersebut. Manajer investasi yang terpercaya akan mengelola dana di instrumen-instrumen terpercaya pula. Kajian selanjutnya mengenai kondisi pasar obligasi sebelum dan sesudah kondisi COVID-19. Bursa Efek Indonesia atau BI memaparkan total emisi obligasi dan susuk yang sudah tercatat sepanjang 2018, yakni sebesar 86 emisi. Jumlah tersebut berasal dari 50 perusahaan tercatat senilai 102,24 triliun rupiah. Berdasarkan data Indonesia Bond Pricing Agency atau EBPA mencatat, penerbitan obligasi korporasi baru kali ini mencatatkan penurunan setelah sebelumnya pernah juga terjadi pada periode 2012 sampai 2013. Saat itu, jumlah penerbitan obligasi baru turun menjadi 58,56 rupiah triliun pada 2013 dari 2012 yang sebesar 69,29 triliun rupiah. Untuk penerbitan obligasi korporasi sampai dengan akhir tahun 2019 juga menjadi peningkatan. Tercatat 275 seri baru termasuk EBA diterbitkan dengan total nilai insurance 126,51 triliun rupiah untuk meningkatkan 11,32%. Sedangkan penerbitan surat utang korporasi melalui skema penawaran terbatas atau yang dikenal dengan medium term notes (MTN), berdasarkan data yang dihimpun dari Konstitudian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, terdapat 129 penerbitan seri baru dengan total nilai insurance 20,65 triliun rupiah. Penerbitan korporasi di tahun 2020 turun drastis. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia atau BEI, nilai penerbitan obligasi korporasi tercatat hanya 77,69 triliun rupiah hingga 11 Desember 2020. Padahal, penerbitan obligasi korporasi di sepanjang tahun 2019 lalu mencapai 126,51 triliun rupiah
jika dilihat dari per 30 November 2020. Ada 95 emisi dari 58 emiten dengan total nilai 74,89 triliun rupiah. Sementara pada periode yang sama pada tahun sebelumnya, nilai obligasi korporasi di periode tersebut mencapai 113 triliun rupiah dari 95 emisi dari 50 emiten. Pada tahun 2021, penerbitan SBN gross menurun minus 25,36% dari 1.533,63 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 1.144,65 triliun rupiah pada tahun 2021. Untuk penerbitan obligasi korporasi sampai dengan akhir tahun 2021 mengalami peningkatan. Tercatat 220 seri baru termasuk EBA diterbitkan melalui penawaran umum dengan total nilai insuransi sebesar 106,80 triliun rupiah atau meningkat sebesar 19,12% dari tahun 2020. Rata-rata volume transaksi harian obligasi korporasi tipe outright turun menunjukkan penurunan di tahun 2021 yakni sebesar minus 12,42% years of years dari sebelumnya 1,46 tahun per hari rupiah menjadi 1,24 triliun rupiah per hari. Demikian pula dengan rata-rata frekuensi harian turun sebesar minus 6,26% years of years dari 152 transaksi per harinya pada tahun 2020 menjadi hanya 143 transaksi per hari di tahun 2021. FR0088 menjadi seri obligasi pemerintah teraktif ditransaksikan di sepanjang tahun 2021 dengan total frekuensi tercatat sebanyak 50.031 kali transaksi dari total volume 100,41 triliun rupiah. Sementara itu, seri FR0087 ditransaksikan dengan total volume terbesar di tahun 2021 yakni mencapai 805,61 triliun rupiah, total frekuensi 49.063 transaksi. Pembahasan terakhir mengenai instrumen investasi yang saat ini sedang booming, yaitu cryptocurrency. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu blockchain. Blockchain adalah suatu bentuk teknologi ledger yang terdistribusi. Ledger terdistribusi ini adalah sebuah database yang dibagikan atas kesepakatan umum dan dibuat sinkron ke banyak situs, institusi, atau lokasi dan dapat diakses oleh banyak orang. Database yang disimpan di blockchain diatur ke dalam blok-blok yang terhubung bersama menggunakan hash kriptografi. Teknologi blockchain tidak sama dengan cryptocurrency. Cryptocurrency adalah aset digital atau bentuk digitalnya uang. Cryptocurrency beroperasi pada blockchain dan bentuk teknologi ledger terdistribusi lainnya. Seperti contoh, cryptocurrency Bitcoin bekerja dan beroperasi pada blockchain Bitcoin. Blockchain terkenal lainnya seperti Ethereum punya kripto asli bernama ETH. Blockchain pada dasarnya itu desentral, artinya tidak ada aktor tunggal yang mengontrol jaringannya. Namun sistem ini masih kurang aman. Satu alasan besarnya itu keamanan. Jika database pusat terkena hack, semua yang tersimpan bakal rentan diserang. Cryptocurrency adalah sebuah aset digital atau bentuk uang digital. Cryptocurrency memainkan berbagai peran pada jaringan blockchain. Cryptocurrency itu inovatif dalam banyak hal. Suatu inovasi utamanya adalah sifat peer-to-peer-nya yang memungkinkan pengiriman dan penerima nilai tidak perlu mempercayai pihak ketiga seperti bank atau prosesor pembayaran. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama adalah bersifat universal. Lalu yang kedua, sistem transaksi cepat. Yang ketiga, transparansi jelas. Lalu yang keempat, bisa dikendalikan sendiri. Dan yang kelima, semua tanggung jawab atas uang tersebut milik pribadi masing-masing. Kekurangan. Yang pertama, rawan kejahatan. Lalu yang kedua, jika kamu lupa password, uang bisa hilang. Lalu yang ketiga, sering disebut ilegal di beberapa tempat. Investasi kripto dari nol. Cara yang pertama, membuka rekening kripto. Di Indonesia ada 13 exchange atau mirip dengan sekuritas kalau di saham.
yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti. Yang kedua, deposit uang. Lalu yang ketiga, beli kripto untuk pertama kalinya. Mirip dengan saham, pertama kali membeli koin, pilih koin top 5 market caps atau koin dengan nilai paling besar. Lalu yang keempat, analisis kripto. Kamu bisa menggunakan analisis fundamental mengenai profil koin, fungsi dari koin, dan berapa value koinnya. Atau kamu bisa melakukan analisis teknikal. Lalu yang terakhir, jual atau withdraw. Kasus kejahatan di dalam dunia cryptocurrency. Bandit Crypto ICO. Bandit Crypto ICO biasanya menawarkan koin ataupun token yang tidak berfundamental dengan jelas. Yang jelas tujuannya hanya ingin mengambil uang dari investor. Biasanya dikemas dalam bentuk seminar dan webinar yang sangat-sangat meyakinkan. Salah satu contoh kasusnya adalah OneCoin. OneCoin yang digadang-gadang menjadi pesaing Bitcoin memiliki pendiri yaitu seorang perempuan bernama Ruja Ignatova. Seorang wanita asal Bulgaria yang mana ia mendapatkan julukan sebagai Ratu Kripto. OneCoin digadang-gadang menjadi pembunuh Bitcoin, tapi bukannya menjadi pembunuh, OneCoin malah membunuh para investor. Ratu Kripto ini malah membawa lari uang senilai 62 triliun dari investor di seluruh dunia. Investornya mulai dari Pakistan, Norwegia, Hong Kong, bahkan Palestina. Terakhir diinfokan, OneCoin tidak memiliki blockchain sama sekali. Dan angka-angka yang tertera hanya angka-angka palsu dan ditulis oleh karyawan OneCoin. Wah, mungkin sudah cukup jelas ya pemaparan tentang perbandingan keadaan investasi di Indonesia selama masa pandemi, di mana sudah dijelaskan perbedaan kondisi investasi sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 di berbagai instrumen investasi di Indonesia. Kesimpulan yang bisa kami berikan, pada saat ini, kondisi investasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan sedang dalam masa pemulihan. Kami telah memaparkan keadaan beberapa instrumen investasi yang mayoritas digunakan oleh investor sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Semoga dengan adanya pemaparan ini, para penonton yang ingin mencoba masuk ke dalam dunia investasi bisa memilih instrumen investasi dengan baik dan tepat. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga ilmu yang kami paparkan bisa berguna. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment. See you!